Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di YouTube channel Oget ID. Randy di sini yang akan mengajak kalian untuk keliling dan jalan-jalan. Dan pada kesempatan kali ini, kalau biasanya saya mengajak kalian keliling dan jalan-jalan di Pulau Lombok, kali ini kita akan mencoba melangkah lebih jauh. Ya, paling tidak sedikit lebih jauh lah ya di Pulau Lombok. Saya menyebut perjalanan ini itu pengembaraan gitu. Dan kita akan mengembara ke Sumbawa. Ya, kenapa pengembaraan? Karena menurut aplikasi KBBI, pengembaraan itu adalah perjalanan yang tidak memiliki tujuan pasti gitu. Ya, jadi saya tidak memiliki tujuan pasti. Yang jelas, pada perjalanan kali ini kita akan melewati beberapa spot menarik. Dan saya berharap semoga kita bisa mampir dan menikmati spot-spot tersebut. Dan saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Kayangan, yaitu pelabuhan dari Pulau Lombok menuju ke Pulau Sumbawa, nantinya di Pelabuhan Pututano. Dan saat ini saya sedang merepacking kembali barang-barang bawaan saya. Sebenarnya udah packing, cuman ditata dikit lah, supaya nanti kita tinggal masuk, nyebrang. Dan ya, perlu saya sedikit notice di sini teman-teman. Jadi perjalanan tanpa tujuan pasti bukan berarti perjalanan tanpa persiapan ya. Saya tetap mempersiapkan segala sesuatunya, tetap mempersiapkan untuk bahkan sampai dengan kemungkinan terburuk. Walaupun tujuan kita entahlah. Oke, seperti apa perjalanan kali ini? Ikuti terus perjalanan saya. Cerita ini akan menjadi cerita yang sangat panjang, berkesan, dan penuh tantangan. Aku sedikit bingung untuk memulai cerita ini dari mana. Tapi baiklah, kita mulai dari awal perjalanan saja. Berawal dari kegabutan yang menyelubungi diri, aku mencoba menyusun sebuah perjalanan yang berharap penuh dengan kejutan. Sebab Sumbawa berada tidak jauh dari tempatku, juga biaya perjalanan yang tentunya tidak terlalu mahal, maka aku pun memulai perjalanan. Dan dalam perjalanan kali ini, aku sedikit nekat berjalan seorang diri. Ya, hanya sendiri. Berharap dan sangat berharap bertemu dengan traveler di kapal ini. Dengan maksud hati berbasa-basi bertanya kemana, jika menarik ingin bergabung bersama mereka. Aku pun mengamati kira-kira mana rombongan traveler yang bisa aku dekati. Karena tidak mungkin aku bertanya pada setiap yang kira-kira bisa aku tanya. Namun sejauh ini belum ada yang aku temukan orang dengan gaya traveler. Jika tidak di kapal ini, semoga saja di dermaga nanti bertemu traveler yang aku harapkan. Jadi rencananya begitu. Rencananya apa ya? Ya itu dah, nyari aja nanti di sana kalau ada teman-teman traveler kemana gitu, kita coba ikuti. Sementara itu dulu kita menikmati lautan. Jarak penyeberangan dari Pelabuhan Kayangan di Lombok menuju Pelabuhan Pututano di Sumbawa sekitar 1-2 jam.
dengan frekuensi kapal penyeberangan tiap 1 jam sekali selama 24 jam. Kita sudah hampir tiba teman-teman. Ini tinggal nunggu giliran nyandar kayaknya nih. Dan rencananya nanti kita akan coba cari ini ya, teman-teman traveler yang nyebrang ke Kenawa. Kalau ada yang kira-kira saya bisa nebeng, atau coba nantilah kita nego-nego sama bapak-bapak perahunya di sana ya. Mudah-mudahan bisa diselipin gitu di rombongan-rombongan yang berangkat. Ya mudah-mudahan bisa. Jadi kita akan coba ke Kenawa, dan Kenawa saat ini posisinya ada di belakang saya di sana, Pulau Kenawanya. Dan akhirnya kapal yang aku gunakan bersandar di pelabuhan Putu Tanu, Sumbawa. Rencana selanjutnya adalah aku ingin mengunjungi Pulau Kenawa yang terletak tidak jauh dari pelabuhan Putu Tanu. Namun, untuk sampai di sana, kita harus menyeberang menggunakan perahu. Pulau Kenawa aku pilih karena tempat ini merupakan tujuan wisata terdekat yang bisa aku jangkau saat ini. Alternatif lain sebenarnya bisa saja aku ke Mantar. Namun karena aku tidak tahu apakah ada orang lain atau boleh tidaknya camp menggunakan tenda di Mantar, jadi aku lebih memilih ke Kenawa sebagai tujuan yang pasti bisa camp. Setelah keluar dari pelabuhan, keadaan begitu hening, sepi, jauh dari ekspektasi. Hanya sesekali aku melihat kendaraan lewat, meski saat itu adalah hari libur. Dan saya sudah di Sumbawa teman-teman. Nyampe sini, keluar pelabuhan sepi. Bisa dikatakan pakai banget. Sepi banget. Orang yang lalu lalang akan nyebrang juga sepi, yang traveling apalagi. Soalnya cuaca sekarang Cuaca ya? iya, cuacanya nggak menentu. Labil ya? Nggak banget. Cuaca yang labil. Jadi Hari Minggu baru rame, ya, tapi kan hari ini libur juga, Be. tapi kan orang tidak santai. Hari ini libur tapi Jadi karena di sini sepi banget, saya jadi meragukan diri sendiri untuk nyebrang ke Kenawa ini. Mau nyebrang sepi, tapi tetap ada orang di sana ya. tetap orang jualan di sana ada 24 jam nggak pulang tidak di rumah. Ada rumah, ada Ini lagi ngobrol sama yang punya warung ini. Beginilah ya kalau kita jalan tanpa tujuan. Oke, sementara sih ini udah makan dulu ya. Udah makan, ngopi juga. Sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi, ini udah jam berapa nih?
Udah jam setengah 3. Jam setengah 3. Ya infonya sih biasanya hari Minggu. Hari ini hari Sabtu nih. Hari Minggu orang banyak nyebrang ke Kenawa, tapi kan saya mau ngecamp di sana. Rencananya gitu, tapi kenapa sepi banget ini? Lihat ke kiri, ke sana kemari sepi ya. Oke lah, kita ngopi dulu. Akhirnya ya begini, mendampar di sini menunggu hujan berkesudahan. Oke dah. Jangan yang ini. Yang ini. Oke, hujan, saya punya banyak waktu. Tidak ada ayam? Dan akhirnya saya terjebak sama hujan di sini. Tapi ini kayaknya hujannya udah mulai reda, udah mulai cerah. Dan kita akan coba melanjutkan perjalanan. Oke, akhirnya teman-teman kita lanjut perjalanan ke Kenawa, Pulau Kenawa. Jadi ini hujannya sudah agak reda, udah mulai reda, udah mulai cerah. Dan tadi juga sempat cari perahu untuk nyebrang, nego-nego, dan dapat. Dan ini saya nyebrang ini rasanya eksklusif sekali nih, soalnya saya diantar sendiri. Jadi memang teman-teman di sini tuh nggak ada public boat yang kayak di Gili Trawangan ya. Di sini tuh bootnya harus borongan. Ya, begitu sih modelnya. Jadi kalian mungkin biar lebih hemat bisa berkelompok untuk booking boat, dan paketnya biasanya antar jemput. Tapi rasanya saya mendapat paket spesial dengan penawaran yang menarik dari bootnya Pak Arifin tadi ya. Bootnya Pak Arifin, Pak ya? Ya, ini botnya. Oh, yang ini? Nah, yang itu kita pakai itu, yang merah. Oh, siap. Ya. Berarti ngebut gitu, Pak. Ngebut. Nah, biasanya dipakai yang perahu yang kayak begini. Iya, jumlah 10 orang ya maksimal. 10 maksimal. Ya, 10. Oke. Tapi Makanya ini sekali berangkat dia itu mau 2 orang, 1 orang tetap borongan ya. Ya, harga borongan dia. Tapi paketnya antar jemput gitu, Pak. Ya, antar jemput. It's wow, man. Rencananya kita pakai boot yang itu, yang merah tuh. Dengan mesin jet boot dia, pasti kenceng ini. Ini punyanya Bapak juga, Pak? Ya. Punya berapa boot, Pak? 5. 5. Ini nanti buat teman-teman berarti kalau butuh boot bisa menghubungi Bapak Irfan- Arifin. Arifin. Pak Arifin. Punya banyak boot Dawa. buat ke Kenawa Mana? atau ke pulau-pulau di sekitaran Putu Tanu. Banyak nih pulau-pulau indah di sekitaran Putu Tanu. Kita duduk di mana, Pak? Oh, sini ya. Yes, sudah. Bawa.
Oke, kita bersiap. Ke tengah kamu bawa. Angkat deh. Duduk kamu malah. Jangan duduk, Duduk di situ. di sini, di dalam. Pegangan. Dan kita sudah nyandar di Pulau Kedawa dengan selamat sentosa. Terbang guys. Luar biasa teman-teman. Makasih Pak. Oke, jadi inilah keadaan, kondisi suasana di Kedawas. Saya habis dari dermaga aja ya. Itu ada dermaganya tadi. Dan Pak Irfan balik dulu. Besok kita dijemput. Di sini kita bebas mau mendirikan tenda di mana aja. Tapi saya mau cek lokasi dulu karena sepi banget ini. Ini kayak serasa pulau milik sendiri. Sejujurnya, dalam perjalanan ini aku memiliki banyak sekali pertimbangan untuk sampai di tempat ini, sampai di titik ini, sampai di Pulau Kenawa. Benar-benar sangat sepi. Dan mungkin saya hanya sendiri di sini. Entahlah. Oke. Pertama kita akan mencari posisi untuk mendirikan tenda dulu ya. Gimana nih yang enak? Aku benar-benar tidak menyangka akan diriku sendiri. Aku yang seorang diri, entah nekat atau berani dalam perjalanan ini. Semua ini benar-benar jauh dari ekspektasi. Ya, tak seindah yang dibayangkan memang. Namun keadaan ini yang akan membuat perjalanan ini tak terlupakan. Dan akhirnya teman-teman, setelah 3 kali pindah membuat tenda, udah jadi ya. Yang pertama tadi di sana itu ada bagian popping block sehingga pasak tenda nggak bisa masuk. Terpaksa saya harus geser ke sebelah sini tadi. Di sini juga ada duri. Aduh, ini kesalahan saya yang begitu membangun tenda layer pertama saya tidak langsung periksa alasnya gitu ya. Dan ternyata di dalam sana ada duri. Saya angkat tenda saya ingin membersihkan durinya, ternyata banyak gitu. Dan mau tidak mau saya harus tarik lagi tenda saya ke belakang sana. Dan sementara di sini aman. Oke. Sayup-sayup di kejauhan sana, aku melihat ada pengunjung yang datang. Semangat yang sempat menciut karena seorang diri, kini yakin dan lebih tenang. Sore ini indah. Tapi kayaknya agak-agak kelabu gimana gitu. Jadi kita mau coba explore sisi sebelah timurnya ini ya. Kalau misalkan itu adalah sisi sebelah barat, jadi kita mau coba explore sisi sebelah timur. Dan sudah mulai terlihat beberapa traveler teman-teman. Jadi kayaknya ada nih beberapa yang ngecamp malam ini, dan yang pastinya nggak banyak sih kayaknya. Beberapa lah. Itu juga tadi di puncak udah ada, kemudian tadi juga beberapa sudah ada yang datang. Oke, kita nikmati.
Aku pernah ke Pulau Kenawa sebelumnya. Namun keadaannya kini dengan saat pertama kali aku datang sungguh jauh berbeda. Dermaga yang pernah berjaya pada masanya, kini keadaannya sudah tak seindah dulu. Di sini ini udah mulai keropos dan hazard sekali ya, membahayakan. Di tengah-tengah sana itu juga apa tuh? Pinggiran atau penjaganya sudah mulai roboh. Saksi bisu yang pernah berjaya pada masanya. Kadang aku bertanya, tempat-tempat seperti ini yang indah dan penuh potensi, apa karena sepi sehingga terbengkalai, atau karena terbengkalai makanya sepi? Sayang seribu sayang, bak habis manis sepah dibuang. Tempat-tempat indah dan penuh potensi seperti ini harusnya mendapat perhatian dan dukungan. Jadi fix saya tidak sendiri di Pulau Kenawa ini. Di sisi sebelah timur itu ada 2 kelompok lagi yang ngecamp malam ini. Ada di timur sisi sebelah kiri dan timur tengah. Kemudian saya sendiri di timur sisi sebelah kanan. Hari semakin redup, namun semangatku tetap mencuat meski diselimuti kabut. Namun sebelum hari beranjak pergi, sebuah insiden terjadi. Selamat pagi teman-teman. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang tidak mudah bagi saya. Setelah sampai di Pulau Kenawa, beberapa saat setelahnya, kamera utama saya rusak, error, blank. Pagi yang kelabu, penuh keraguan, bimbang dan dilema. Perjalanan yang aku harapkan penuh kejutan dan cerita itu terjadi, tapi sangat jauh dari ekspektasi. Entah aku harus membahasakan ini sebagai sebuah ujian, ataukah ini adalah bahasa alam untuk sebuah larangan. Jika kalian melihat visual ini penuh keindahan, ini sangat jauh dari apa yang aku rasakan. Aku dilema antara melanjutkan perjalanan atau kusudahi sampai di sini dan kembali pulang. Dan setelah kamera utama saya rusak, selanjutnya aksesoris HP nih. Holder HP saya yang saya gunakan untuk menjepit kamera HP, yang saya gunakan untuk menjepit HP di tripod, itu juga rusak. Entahlah apa artinya semua ini. Apakah ini berarti saya tidak diizinkan untuk mengeksplor Sumbawa? Ataukah ini adalah rintangan atau cobaan yang sangat berat pastinya, yang tidak mudah tentunya.
Ya, itulah kenyataannya teman-teman. Setelah kamera utamaku rusak sejak kemarin sore, kini holder HP yang kiranya dapat aku gunakan untuk mendokumentasikan perjalanan ini juga rusak. Entah bagaimana aku harus melanjutkan perjalanan ini atau tidak. Semuanya tidak menentu.